Di tengah dunia yang terus berevolusi, perlu kreativitas dan inovasi dalam meraih sebuah mimpi. Halo, perkenalkan saya Jihan Gasani Hawada. Saya merupakan fresh graduate dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Saya telah lulus dengan IPK 3,94. Saya memiliki minat terhadap pengembangan komunitas, jejaring kebijakan, dan juga komunikasi sektor publik. Melalui minat saya tersebut, kemudian saya asah dalam mengikuti berbagai organisasi, workshop, dan juga internship selama duduk di bangku perkuliahan. Adapun di antaranya adalah seperti Himpunan Administrasi Publik, Pemilu Raya Administrasi Publik, TK Publik, Grow Up Diponegoro, dan berbagai hal lainnya. Melalui organisasi dan juga internship yang telah saya ikuti, kemudian membantu saya untuk semakin tumbuh menjadi pribadi yang solutif, inovatif, kreatif, dan juga siap untuk selalu berkolaboratif. Motivasi saya mengikuti pemagangan nasional Kepnaker RI di Telkom Indonesia karena saya yakin hal ini dapat menjadi wadah yang sangat tepat bagi saya untuk mengeksplorasi minat dan bakat saya, kemudian juga dapat menjadi tempat bagi saya untuk belajar dan juga berkolaborasi, menggali potensi untuk menciptakan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas. Kemudian komitmen dari saya adalah saya akan bersungguh-sungguh, kemudian disiplin dan bertanggung jawab dari awal pelaksanaan magang hingga akhir. Kegiatan yang saat ini saya lakukan, saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah self-development. Dalam melakukan self-development, saya biasanya menulis di Medium, kemudian juga saya mencari tahu dan membaca buku mengenai mindset growth dari tokoh inspirasional seperti Steve Jobs, kemudian Khairul Tanjung, Emma Watson, dan banyak tokoh lainnya. Kemudian juga saya mengikuti webinar-webinar dan juga seminar yang sekiranya relevan untuk mengasah skill dan kemampuan saya. Kemudian yang kedua adalah mempelajari skill baru. Tentu hal ini menjadi hal yang sangat menyenangkan bagi saya, seorang yang sangat suka untuk mencoba hal yang baru. Yaitu contohnya adalah mempelajari bahasa asing seperti yang saat ini sedang saya lakukan, yaitu mempelajari bahasa Jepang. Dan yang ketiga adalah memperluas networking. Dalam memperluas networking ini, saya melakukan kegiatan-kegiatan seperti memperbaharui CV dan juga berkomunikasi dengan pihak-pihak ataupun teman-teman yang bisa semakin mendekatkan kita ke dalam hal-hal yang positif. Proyek yang sangat berkesan bagi saya yakni studi independen dengan fokus jejaring kebijakan yang berlokasi di Desa Wisata Oma Ampiran Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Proyek ini berlangsung selama 1 bulan dengan 20 orang dalam satu tim yang kami kerjakan. Kemudian saya diberi tanggung jawab sebagai tim yang bergerak di dalam pengembangan komunitas dan juga kolaborasi antar sektor. Tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan proyek ini adalah 3. Yang pertama adalah survei lokasi yang ingin diteliti, kemudian juga mengkonsep dan juga mengelaborate mengenai apa yang dibutuhkan di desa tersebut, kemudian juga dielaborate dengan visi misi serta tujuan yang kita punya. Yang ketiga adalah melakukan pelaksanaan serta pendampingan kepada masyarakat sekitar. Adapun tahapan yang kami temui berupa masyarakat yang pada awalnya sulit untuk ikut serta, namun kemudian kami berhasil melakukan pendekatan lebih lanjut berupa pemberdayaan dan juga bantuan masyarakat yang dibantu oleh Bulog. Adapun pemberdayaannya itu seperti pemberdayaan UMKM dari sisi teh dan juga batik yang menjadi komoditas ataupun hal utama di Desa Wisata Oma Ampiran Wonolopo tersebut. Dari proyek ini saya belajar banyak hal. Yang pertama, kerjasama antar tim, kerjasama antar stakeholder, pengembangan komunitas tentunya, dan juga digitalisasi. Karena kami juga mengajarkan kepada para karang taruna setempat untuk melakukan perluasan informasi melalui website dan juga media sosial. Dan melalui hal ini, proyek ini dinyatakan berhasil karena hingga saat ini Oma Ampiran Wonolopo bergerak sebagai sebuah desa wisata yang terus berkembang semakin baik lagi. Tools yang saya gunakan untuk menunjang pembelajaran dan juga pekerjaan adalah Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint dengan nilai 9/10, kemudian Microsoft Excel dengan nilai 8,5/10, kemudian Google Workspace dengan nilai 9/10, kemudian untuk editing
secara kreatif dan juga digital, saya biasanya menggunakan Canva dengan nilai 9/10 dan juga CapCut dan PicsArt dengan nilai 8,5/10. Akhir kata, sebagai generasi pembelajar, saya percaya bahwa semangat, integritas, kreativitas adalah modal utama untuk menciptakan solusi yang berdampak. Dan saya berharap saya dan juga rekan-rekan sekalian dapat menjadi bagian dari hal tersebut. Terima kasih.